Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu presentasi makalah, yang mana sekarang kami ini adalah kelompok terakhir dalam materi analisis kesehatan. Kami akan membahas tentang penguasaan dalam melaksanakan praktek dan menyusun menu out. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji kedua, dan teman saya Uswatun Hasanah sebagai penyaji pertama, Rizka Filani sebagai penyaji ketiga, dan Siti Mukarromah sebagai penyaji keempat. Sebelum saya serahkan kepada para penyaji, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang terbentuknya makalah ini. Ya, kenapa bisa makalah ini kami angkat? Karena di Indonesia pada masa yang sudah penuh dengan alat-alat canggih ini, di Indonesia itu masih merupakan negara yang mempunyai masalah tentang gizi. Ya, banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan juga ada juga yang kelebihan gizi. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, sebagai calon ibu, kita harus mengetahui atau menguasai praktek-praktek penyusunan menu out yang baik itu seperti apa. Ya, dan untuk bisa menguasai hal tersebut, kita harus mengetahui yang pertama itu pola makan out, yang kedua kadar gizi-gizi yang terdapat pada makanan itu apa saja, yang ketiga menu yang baik, menu makanan yang baik bagi out, dan yang keempat cara pengolahan menu out yang baik. Ya, karena cara pengolahan itu juga juga mempunyai dampak kepada kualitas makanan, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kami langsung serahkan kepada penyaji pertama, saudari Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah sebagai penyaji pertama dari makalah kami, yaitu yang berjudul penguasaan dalam melaksanakan praktek dan menyusun menu pada anak usia dini. Nah, mengapa hal ini penting dibahas? Karena memang masa-masa pada anak usia dini ini kan masih lambungnya masih lunak, jadi asupan-asupan yang harus kita berikan kepada anak ini memang harus merupakan asupan yang mengandung gizi dan juga yang menjaga kesehatan terhadap anak kita. Nah, saya di sini akan menjelaskan poin A. Poin A di sini menjelaskan mengenai pola makan anak usia dini. Nah, kita sebagai calon seorang ibu dan juga calon pendidik, kita harus memilah dan memilih makanan yang akan diberikan kepada anak kita. Nah, mengapa demikian? Jika anak kita sehat, itu akan mempermudah perkembangan yang selanjutnya dan akan mendapatkan hasil yang insya Allah akan optimal. Nah, jika anak kita sering sakit-sakitan, ini akan menghambat perkembangan anak kita sendiri. Nah, kita sebagai seorang ibu, yang mana seorang ibu ini kan merupakan madrasatul ula. Ibu memang merupakan sekolah pertama bagi anak. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan pola makan yang baik terhadap anak usia dini? Kita bisa sebelum makan hendaknya cuci tangan dulu. Nah, kita harus bisa mencontohkan hal-hal yang seperti itu kepada anak, dan juga sebaiknya kita harus bisa menerapkan pola makan 3 kali sehari bagi anak. Nah, di sini juga dijelaskan terdapat beberapa cara bentuk pola makan yang sehat bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang ibu, kita tidak melarang mengkonsumsi junk food sepenuhnya. Artinya kita hanya memberikan batasan-batasan saja. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menerapkan strategi ataupun kita bisa memberikan pemahaman kepada anak agar ketika anak di sekolah tidak membeli makanan atau snack-snack yang sembarangan seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini tergantung bagaimana cara kita nanti. Ini akan kembali kepada pola asuh lagi, tergantung bagaimana cara kita. Jika kita di rumah sudah membiasakan anak kita untuk tidak membeli makanan-makanan yang sembarangan, maka insya Allah ketika anak kita sudah sekolah dan tidak lagi dijaga oleh orang tuanya, itu biasanya itu akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumahnya. Jika memang sama orang tuanya sudah dilarang tidak membeli makanan-makanan yang memang tidak sehat, itu biasanya tidak akan membelinya, atau mungkin dikasih makanan atau memang membawa bekal dari rumahnya mengenai makanan-makanan yang sehat seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yaitu membeli makanan-makanan yang kurang sehat. Seperti makanan-makanan yang banyak pewarnanya, seperti minuman-minuman. Kan memang kalau anak usia dini memang sukanya yang warna-warni seperti itu. Jadi kita tidak pas lantas tidak memperbolehkan, asalkan tahu batas seperti itu. Kita hanya menghindari saja. Kan tidak ada salahnya kita menjaga, karena memang sedia payung sebelum hujan, kata pepatah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu memperingati anak mengenai minuman-minuman berkalori, ya seperti yang tadi, tidak meminum yang sembarangan seperti itu. Nah, yang terakhir ini memberikan contoh seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi. Semuanya ini kembali ke pola asuh. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Cuci tangan sebelum makan, seperti itu. Nah, setelah makan kita cuci tangan lagi. Jangan lupa berdoa sebelum dan sudah makan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji kedua yang akan membahas tentang kadar zat gizi yang terdapat pada makanan. Ya, sebagai makhluk hidup, kita pasti membutuhkan makanan di setiap harinya. Yang mana di setiap makanan itu pasti terdapat zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ya, bisa zat-zat itu adalah zat-zat gizi yang baik, bisa juga yang buruk. Sebagai calon ibu, sebagai calon orang tua, kita harus mengetahui makanan apa yang mempunyai zat-zat gizi yang baik. Ya, zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh itu meliputi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ya, karbohidrat di sini terbagi menjadi dua, ada karbohidrat simpleks, ada karbohidrat kompleks. Ya, karbohidrat simpleks itu adalah karbohidrat yang lebih cepat diserap oleh tubuh, sedangkan kompleks itu lebih sulit diserap. Nah, yang mana karbohidrat kompleks itu lebih baik untuk dikonsumsi. Ya, karbohidrat ini bisa kita temukan di beras, ya nasi. Ya, selanjutnya ada protein. Ya, protein di sini bisa kita temukan di susu dan juga telur. Ada yang mengandung protein sangat banyak, yaitu kedelai. Ya, kedelai ini 2 kali lebih baik dari susu dan 4 kali lebih baik dari telur. Dan yang ketiga ada lemak. Ya, lemak dari dulu banyak yang berpendapat bahwa lemak itu tidak baik bagi tubuh. Bukan lantas tidak baik, tapi tubuh kita itu juga membutuhkan lemak yang sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Ya, lemak bisa ditemukan di daging. Ya, jadi anak itu juga bisa dikasih daging, seperti itu. Ya, selain 3 zat gizi tersebut, tubuh manusia itu juga, apalagi bagi anak-anak, karena usia anak-anak itu lebih butuh banyak gizi daripada orang-orang yang sudah dewasa, karena pertumbuhan masa anak usia dini itu pertumbuhannya sangat pesat, seperti itu. Jadi gizi yang dibutuhkan itu juga lebih banyak daripada orang-orang dewasa. Ya, selain 3 jenis zat gizi tadi, itu juga tubuh membutuhkan yang namanya mineral dan juga vitamin, ya, untuk membantu proses proses pengolahan air dalam tubuh dan juga pembentukan tulang, seperti itu. Ya, vitamin itu ada banyak macamnya, ada vitamin A, B, C, D, dan juga K. Ya, sedangkan untuk mineral itu biasanya bisa didapat di. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan poin C. Yang mana poin C di sini menjelaskan tentang menu makanan sehat bagi anak usia dini dalam keluarga. Jika dilihat dari permasalahan yang terjadi pada anak usia dini di sini, kebanyakan anak cenderung memilih makanan ataupun minuman yang mereka sukai, seperti halnya makanan yang memiliki rasa manis dan juga daya visualnya menarik, seperti itu. Dan jika
orang tua dari anak tersebut memiliki kesibukan, terkadang orang tua lebih memberikan makanan yang siap saji atau instan kepada anaknya. Seharusnya kita sebagai para orang tua di sini lebih mengenalkan makanan yang menyehatkan dan memiliki banyak gizi, terutama seperti halnya buah dan juga sayur. Dan dalam hal ini kita tidak bisa hanya mengenalkan makanan yang bergizi saja. Kita juga harus mengenalkan beragam jenis makanan yang tidak boleh banyak dikonsumsi oleh anak, seperti halnya makanan yang tinggi akan pemanis dan juga makanan yang instan seperti itu. Dan makanan yang memiliki komponen penting dalam komposisi makan sehat dan gizi di sini yaitu seperti halnya buah dan juga sayur. Yang mana buah dan sayur di sini memiliki manfaat yang positif bagi masa tumbuh kembang anak seperti itu. Karyadi memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya asupan makanan sehat dan bergizi melalui edukasi gizi, yang mana dapat dilakukan sejak anak baru mulai makan. Oleh karena itu diperlukan pengasuhan yang tepat dalam menanamkan makanan dan juga kebiasaan makan yang beragam dan sehat, khususnya sayur dan buah. Makanan yang sehat khususnya sayur dan buah. Makanan yang sehat seperti halnya nasi, roti, kentang, ikan goreng, daging, dan juga lain sebagainya bisa dicek di makalah. Suatu menu merupakan sebuah susunan hidangan sekali makan, yang mana dalam kesehatan seringkali menggunakan istilah menu adu kuat. Menurut Santosa, konsep menu yaitu memberikan tenaga dan memelihara jaringan tubuh yang mengatur metabolisme. Santosa juga memberikan pendapat dalam buku Kesehatan dan Gizi. Menu makanan di sini memiliki syarat, yaitu yang pertama mengandung makanan yang memuaskan selera makan serta memberikan rasa kenyang. Yang mana jika makanan di sini mengandung sesuatu yang memuaskan dan juga sesuai dengan selera makan anak, maka anak akan menyukai makanan itu, seperti itu. Yang kedua, mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk berada dalam kondisi tetap sehat. Yang ketiga, memenuhi nilai-nilai sosial budaya, yaitu kebiasaan, yang mana terkadang ada makanan yang memang tidak diperbolehkan dalam sebuah desa, seperti itu. Yang terakhir, biaya terjangkau bagi konsumennya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maka saya kembalikan kepada moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mokaromah, saya penyaji terakhir. Saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan menu anak usia dini usia 0-6 tahun untuk pertumbuhan dan perkembangan otak optimal. Dalam proses pengolahan menu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kombinasi rasa dari makanan itu sendiri, asam, manis, asin, pedas, dan juga pahit. Yang kedua yaitu kombinasi warna hidangan. Di saat kita membuat makanan yaitu seperti puding atau kue, kita beri pewarna agar lebih menarik. Yang ketiga yaitu variasi bentuk potongan, bisa persegi, panjang, tipis, bulat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu variasi tekstur makanan, kering atau berkuah. Jika kering seperti tempe goreng, jika berkuah seperti sayur sop. Yang kelima yaitu variasi teknik pengolahan. Ada hidangan yang diolah dengan teknik pengolahan digoreng dan juga ada yang direbus, sehingga memberikan penampilan dan tekstur dan rasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu proses penyiapan. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Santoso bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gizi, yaitu yang pertama pencucian dan penyiangan bahan makanan. Pencucian bahan makanan itu sangat perlu dan penting dilakukan agar makanan itu bersih dan sehat. Yang kedua yaitu pemotongan bahan makanan. Pemotongan bahan makanan ini bertujuan untuk memudahkan makanan masuk ke dalam mulut dan mengunyah, terutama bahan makanan yang agak keras dan liat. Yang ketiga yaitu proses pengolahan atau pemasakan. Umumnya pengolahan masakan ini dilakukan dengan panas. Bisa panas yang langsung dan panas yang tidak langsung. Panas yang langsung seperti membakar makanan seperti ayam bakar. Panas yang tidak langsung yaitu seperti menggoreng dan juga merebus. Yang keempat yaitu pengaruh pengolahan pada makanan. Ada beberapa pengaruh pengolahan pada makanan. Yang pertama yaitu pecahnya dinding sel zat-zat gizi yang terletak di dalam sel bahan makanan, terlindung dari hal yang dapat merusaknya. Saat pengolahan, khususnya pemanasan, dinding sel menjadi pecah dan isi sel terbuka sehingga memudahkan sifat cerna atau digestibilitas makanan, terutama bahan makanan nabati. Yang kedua yaitu melemahkan dan mematikan mikroba. Berbagai mikroba yang terdapat dalam bahan makanan sifat tahan terhadap panas, namun ada pula yang memiliki kekebalan. Beberapa sifat memiliki sifat patogenik dan menyebabkan penyakit tidak tahan panas yang cukup tinggi dan lama. Di samping itu, parasit dan telurnya atau larva yang kemungkinan mencemari bahan makanan akan dapat terbunuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanasan atau pemasakan dalam pengolahan makanan dapat meningkatkan keamanan makanan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu mengubah berbagai zat gizi secara positif dan negatif. Beberapa bahan makanan memiliki struktur yang tertutup, yaitu berada dalam satu kantung, misalnya karbohidrat dari nabati. Pemanasan akan mempengaruhi perkembangan kantung tersebut dan pecah, sehingga tepung terlepas dan dapat diolah oleh enzim yang terdapat dalam pencernaan tubuh. Protein yang memiliki ikatan kimiawi dalam struktur akan terputus ikatannya karena proses pemanasan sehingga lebih mudah dicerna dalam saluran pencernaan. Maka pemanasan membantu memudahkan proses pencernaan dengan cara memecah molekul karbohidrat dan protein. Yang keempat yaitu pemanasan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan zat kartiogenik
pada bahan makanan nabati maupun hewani yang diolah dengan panas tinggi sehingga menjadi hangus, akan membentuk ikatan-ikatan yang bersifat carcinogenik, yaitu perangsang terjadinya kanker. Yang kelima yaitu panas dapat menghilangkan zat-zat toksik pada beberapa bahan makanan nabati maupun hewani yang mengandung zat toksik atau racun alami. Panas dapat menetralkan pengaruh zat-zat toksik ini. Misalnya dalam daging ikan tertentu terdapat enzim yang dapat merusak zat gizi dengan pemanasan tertentu dan dengan waktu tertentu. Pengaruh tersebut dapat dihilangkan. Berdasarkan penjelasan di atas, gizi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Gizi terdapat dalam makanan yang dikonsumsi. Gizi yang seimbang sangat dibutuhkan tubuh. Beberapa faktor mempengaruhi gizi dalam pengolahan makanan. Harus berhati-hati agar gizi yang terkandung tidak hilang atau pecah, sehingga saat mengkonsumsinya makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.